Selamat datang di channel Rumah Kita bersama Andi Hari Cahyono. Penyaji konten-konten menarik untuk Anda. Kali ini kita akan menyajikan tentang sejarah singkat berdirinya Indramayu. Menurut Babat Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat dan bertapa. Suatu saat Raden Wiralodra tapa brata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampau masa 3 tahun ia mendapat wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur serta 7 turunanmu akan memerintah di sana. Dengan didampingi Ki Tinggil dan berbekal senjata cakra undaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Suatu senja sampailah mereka di sebuah sungai. Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ, dan ketika pagi hari bangun mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka. Namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan Cimanuk karena Cimanuk telah terlewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur laut. Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun-tahun 1474 sampai tahun 1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut, dan setelah berhari-hari berjalan mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk. Tiba-tiba dia melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu. Orang itu lenyap, hanya ada suara, "Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum dan sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap, maka itulah sungai Cimanuk yang tuan cari." Ki Sidum adalah seorang ulama besar dari Ligung Majalengka yang pulang berkelana dari Banten untuk pulang ke Ligung Majalengka, kemudian bertemu dengan Raden Arya Wiralodra, dan makom dan petilasannya ada di desa Bantarwaru, kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wiralodra, namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengelurkan cakranya ke arah Larawana. Gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sidum. Dalam mimpinya itu Ki Sidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Ki Tinggil membuat gubuk dan membuka ladang. Mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya, di antaranya seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Dharma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan, telah mengundang pangeran guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma, namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan Makam Selawe.
Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma, namun Nyi Endang Dharma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra, maka dia meloncat terjun ke dalam sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan, namun Nyi Endang Dharma tidak mau dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini maka namakanlah dengan nama hamba, kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya, maka pedukuhan itu dinamakan Dharma Ayu, yang di kemudian hari menjadi Indramayu. Berdirinya pedukuhan Dharma Ayu memang tidak jelas tanggal dan tahunnya, namun berdasarkan fakta sejarah tim peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat Kliwon 1 Sura 1449 atau 1 Muharram 934 yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober tahun 1527. Demikian sejarah singkat berdirinya Indramayu. Agar channel kami tetap eksis, jangan lupa like dan subscribe channel kami.